Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar materi muatan IPS, subtema 2 manusia dan lingkungan, tema 1 organ gerak hewan dan manusia untuk kelas 5 SD. Kompetensi dasar atau KD, indikator dan tujuannya adalah sebagai berikut. KD mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Dengan indikator kepadatan penduduk Indonesia, mengidentifikasi kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna. Dengan tujuan, siswa dapat memahami kepadatan penduduk di Indonesia melalui gambar dan video interaktif dengan baik. Siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna melalui gambar, tabel, dan video interaktif dengan baik. Jadi di sini kita akan belajar dua materi, yaitu kepadatan penduduk dan mengidentifikasi kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah kepadatan penduduk di Indonesia. Berikut disajikan hasil sensus penduduk tahun 2020 menurut kepulauan yang ada di Indonesia. Di sini kepulauannya terdiri dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. Untuk Pulau Jawa, sebanyak 56,10% atau sekitar 151,6 juta jiwa penduduk. Kemudian untuk Pulau Sumatera, sebanyak 21,68% atau sekitar 58,6 juta jiwa penduduk. Kemudian untuk Pulau Sulawesi sebanyak 7,36% atau sekitar 19,9 juta jiwa. Untuk Pulau Kalimantan sebanyak 6,15% atau sekitar 16,6 juta jiwa. Kemudian untuk Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 5,54% atau sekitar 15 juta jiwa. Kemudian untuk Pulau Maluku dan Papua sebanyak 3,17% atau sekitar 8,6 juta jiwa. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk di Indonesia itu pada September 2020 itu sebanyak 270,20 juta jiwa. Kemudian hasil sensus penduduk 2020 jika dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2010 itu memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun. Nah, jika dilihat penyebaran penduduk per pulau, terlihat bahwa penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu dihuni oleh sekitar 151,59 juta penduduk atau sebanyak 56,10% penduduk Indonesia. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sebanyak 58,56 juta orang, yaitu sebesar 21,68%. Sementara Pulau Sulawesi mempunyai sebaran sebesar 7,36%, Pulau Kalimantan mempunyai sebaran sebanyak 6,15%, sedangkan wilayah Bali dan Nusa Tenggara serta Maluku, Papua masing-masing sebesar 5,54% dan 3,17%.
Materi selanjutnya adalah persebaran suku-suku di Indonesia. Penduduk Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa, adat, budaya, ras, dan agama. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia yaitu sebanyak 41%. Kemudian suku Sunda 15%. Nah, berikut ini adalah gambar beberapa suku-suku yang ada di Indonesia. Berikut disajikan beberapa contoh suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Suku-suku yang ada di Pulau Sumatera antara lain suku Aceh, Batak, Minang, Melayu. Kemudian suku-suku yang ada di Pulau Kalimantan, contohnya suku Kutai, Banjar, Berau, Bajau, Pasir, Benua. Kemudian suku-suku yang ada di Pulau Sulawesi antara lain suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, Bentong. Kemudian suku-suku yang ada di Kepulauan Maluku antara lain suku Maba, Mangole, Manipa, Sawe, Wayoli. Kemudian suku-suku yang ada di Pulau Jawa antara lain suku Betawi, Jawa, Sunda, Tengger, dan Baduy. Kemudian suku-suku yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara antara lain suku Riung, Sika, Solor, Sawu, Sumba. Kemudian suku-suku yang ada di Pulau Papua antara lain suku Amongme, Arfak, Asmat, Bauzi, Dani, Kombai. Persebaran agama di Indonesia. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia itu juga memiliki keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, agama yang paling banyak dianut adalah agama Islam, diikuti oleh agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikut juga disajikan peta persebaran agama yang ada di Indonesia. Nah, di sini bisa kalian perhatikan sendiri, ternyata persebaran agama di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu beragam. Materi selanjutnya adalah mengidentifikasi kenampakan alam. Wilayah Indonesia itu terdiri atas daratan dan perairan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah yang luas membuat Indonesia itu memiliki kekayaan berupa keberagaman kenampakan alam. Nah, dari Sabang sampai Merauke, wilayah Indonesia itu terdiri dari daratan yang berupa pulau ini dan perairan berupa laut-laut. Kenampakan alam dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan wilayahnya. Kenampakan alam yang pertama perairan, contohnya sungai, waduk, danau, selat, dan laut. Kemudian kenampakan alam yang kedua adalah daratan, contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, bukit, lembah, dan tanjung. Nah, kenampakan alam ini bisa digambarkan dengan gambar berikut ini. Yang ini gunung, lembah, dataran tinggi, perbukitan, danau, sungai, dataran rendah, pantai. Kemudian, kenampakan alam juga dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan terbentuknya. Yang pertama adalah kenampakan alam yang alami. Di sini dicontohkan ada lautan, ada air terjun, danau, laut, gunung, kawah. Kemudian, kenampakan alam buatan. Ini contohnya adalah waduk,
Materi selanjutnya adalah mengidentifikasi keragaman flora di Indonesia. Flora di Indonesia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, flora asiatis, yaitu di Indonesia bagian barat. Yang kedua, flora peralihan, yaitu di Indonesia bagian tengah. Dan yang ketiga adalah flora australis, yaitu di Indonesia bagian timur. Nah, pembagian wilayah berdasarkan hasil penelitian Alfred Russel Wallace dan Max Wilhelm Carl Weber yang membuat garis Weber dan garis Wallace. Berikut contohnya, berapa flora yang ada di Indonesia. Berikut disajikan peta persebaran flora yang ada di Indonesia. Di sini adalah flora asiatis atau Indonesia di bagian barat. Kemudian di sini disebut flora peralihan atau di bagian Indonesia tengah. Kemudian di sini disebut sebagai flora australis atau Indonesia bagian timur. Flora yang pertama yang akan kita bahas adalah flora asiatis atau flora yang berada di Indonesia bagian barat. Terdapat di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali, dibatasi oleh garis Wallace, tumbuh di hutan tropis berupa berbagai jenis tanaman atau pohon. Pepohonan biasanya berdaun lebat. Contoh tanamannya adalah rotan, nangka, rafflesia, arnoldi, bunga bangkai, anggrek, dan kantong semar. Dan masih banyak contoh tanaman yang lain. Berikut adalah contoh dari flora asiatis, bunga, rafflesia arnoldi, dan kantong semar. Flora selanjutnya adalah flora peralihan, yaitu di wilayah Indonesia bagian tengah. Terdapat di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, dibatasi oleh garis Weber, tepatnya di antara garis Wallace dan garis Weber. Ukuran tumbuhannya kecil dan berdaun pendek. Contoh tumbuhannya berupa rumput, hutan pantai, dan hutan pegunungan yang ditumbuhi cemara dan pinus. Berikut adalah contoh dari tanaman yang ada di Indonesia bagian tengah. Di sini adalah sabana Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dan di sini adalah contoh hutan pantai di Tanjung Batikolo, Sulawesi Tenggara. Flora selanjutnya adalah flora australis atau flora yang berada di Indonesia bagian timur. Terdapat di wilayah Papua, Maluku, dan sekitarnya. Flora australis itu membentuk hutan menyerupai hutan Sumatera dan Kalimantan. Tanaman khas flora australis yaitu matoa, cendana, kayu eboni, dan siwalan. Di sini adalah contoh dari flora australis berupa tumbuhan matoa, dan di sini adalah contoh dari tanaman eukaliptus. Fauna yang pertama yang akan kita bahas adalah fauna tipe asiatis atau fauna yang berada di Indonesia bagian barat. Terdapat di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Dibatasi oleh garis Wallace, banyak ditemui mamalia berukuran besar. Contoh hewannya adalah gajah, pada berjula 1, banteng, harimau, orangutan, monyet, dan bekantan. Berikut contohnya adalah contoh dari gambar hewan orangutan. Kemudian ini adalah contoh dari hewan badak berjula 1. Fauna yang berikutnya adalah fauna tipe peralihan atau fauna yang berada di Indonesia bagian tengah. Terdapat di wilayah Sulawesi, Timur, Nusa Tenggara, dan Maluku. Dibatasi oleh garis Weber, tepatnya di antara garis Wallace dan garis Weber. Contoh fauna antara lain biawak, komodo, anoa, babi rusa, burung maleo, dan kuskus. Berikut adalah contoh dari fauna yang ada di tipe peralihan. Ini adalah gambar komodo.
Dan ini adalah gambar burung maleo. Fauna selanjutnya adalah fauna tipe Australis, yaitu fauna yang berada di Indonesia bagian timur. Terdapat di wilayah Halmahera, Papua, Maluku, dan Kepulauan Aru. Contoh hewannya antara lain cendrawasih, kanguru, burung gagak tua, nuri raja ambon, buaya, dan ular. Berikut adalah contoh dari kanguru. Dan ini adalah contoh dari cendrawasih. Kanguru di sini adalah kanguru yang berada di wilayah Papua. Masih berkaitan dengan materi tentang keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi hewan dan tumbuhan itu ada yang hewan dan tumbuhan endemik. Apa itu endemik? Nah, di Indonesia banyak hewan dan tumbuhan endemik. Artinya, hewan dan tumbuhan endemik Indonesia adalah hewan dan tumbuhan tersebut hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Nah, di sini disajikan beberapa contoh dari hewan dan tumbuhan endemik yang ada di Indonesia. Berikut adalah contoh tumbuhan endemik di Indonesia. Ada nangka celeng, keluak, bendung, ngundu, sawo kecek, dan lain-lain. Kemudian ini adalah contoh hewan endemik yang ada di Indonesia. Burung maleo hanya ada di Sulawesi, komodo hanya ada di Pulau Komodo, jalak Bali putih di Bali, badak bercula satu di ujung kulon, dan lain-lain. Selamat belajar.